Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Novitasari, JGP Angkatan 11, Kabupaten Banyuwangi. Saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Yang kedua, konsep menuntun atau among. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, budi pekerti. Pengajaran dan pendidikan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan yakni upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, konsep menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru sebagai petani. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Perlukah tuntunan itu? Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya memelihara pada tumbuh kembangnya tanaman. Seperti halnya sebutir benih padi yang baik dasarnya, kemudian dipelihara dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika sebutir benih padi yang dasarnya tidak baik, namun dipelihara dengan baik, maka akan tumbuh lebih baik dari benih yang lainnya. Begitu juga dengan peserta didik, yang dasarnya kurang baik, jika dipelihara, dituntun dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi manusia baik. Dan sebaliknya, jika pada dasarnya dia baik, kemudian dipelihara, dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sehingga kondisi peserta didik satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Seperti halnya tanaman padi, dia tidak bisa tumbuh menjadi jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Dia akan tetap tumbuh seperti padi. Seperti halnya tanaman jagung, dia akan tumbuh menjadi tanaman jagung sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang selanjutnya, kodrat zaman. Kodrat zaman ialah era yang dijalani oleh anak, sehingga pendidikan menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya, di mana pendidikan disesuaikan dengan keadaan yang sekarang, kondisi yang sekarang sesuai dengan zaman. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup anak, di mana melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pandangan saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pandangan saya sebagai seorang guru dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik, saya harus berperan penting dalam membentuk karakter siswa dengan memberikan inspirasi dan teladan yang baik sesuai dengan semboyan Ingarso Tulodo,
Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk kepribadian dan moralitas siswa, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai pembelajar atau murid, saya akan menerapkan konsep belajar sepanjang hayat, di mana saya akan terbuka untuk belajar dari mana saja, dengan siapa saja, dan di mana saja. Saya meyakini bahwa pembelajar harus berkelanjutan dan sebagai pendidik harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.